Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan materi analisis sistem tenaga dengan topik konsep satuan per unit. Pertama, pengertian dari sistem per unit merupakan sistem penskalaan atau normalisasi yang berguna untuk memudahkan perhitungan, di mana nilai per unit adalah nilai sesungguhnya dibagi dengan nilai basis. Di sini nilai basis selalu memiliki satuan sama dengan nilai sesungguhnya, sehingga akhirnya nilai per unit tidak mempunyai dimensi atau tidak mempunyai satuan. Di samping itu, nilai basis merupakan bilangan nyata, sedangkan nilai sesungguhnya bisa berupa bilangan nyata ataupun bilangan kompleks. Kita ambil contoh, misalkan pada daya kompleks, yaitu S sama dengan VI konjugit. Di sini sebagai penyebut, nilai basis atau nilai dasar itu satuannya sama ya. Jadi pada saat kita ingin merubah satuan arus ampere menjadi satuan dengan nilai per unit, maka kita bagi nilai sebenarnya dengan nilai basisnya atau nilai dasarnya. Kemudian nilai basis atau nilai dasar itu merupakan bilangan nyata, sedangkan nilai sesungguhnya bisa bilangan kompleks. Ya. Artinya, yang kita jadikan satuan per unit itu adalah magnitudnya. Jadi kalau misalkan ada arus, nilainya 10 ampere, sudutnya 30 derajat. Kalau kita ingin rubah menjadi satuan per unit, maka yang dibagi dengan nilai basisnya atau nilai dasarnya itu hanya magnitudnya. Sedangkan sudutnya tetap oke, misalkan ini ya. Ada daya kompleks di mana rumusnya V kali I konjugit. Kemudian kita tahu tegangan V-nya adalah magnitudnya V, sudutnya alfa. Kemudian ada arus magnitudnya I, kemudian sudutnya beta. Maka kalau kita ingin menghitung nilai daya kompleksnya, maka magnitudnya dikalikan, kemudian sudutnya dijumlah. Di sini minus karena konjugit ya. Jadi yang semula I dengan sudut beta, karena konjugit menjadi I dengan minus beta. Sehingga di sini sudut dari tegangan dan sudut dari arus dijumlah, di mana sudut arusnya menjadi minus karena dikonjugit. Sehingga perkalian V dan I itu S adalah perkalian magnitudnya. Sedangkan sudutnya itu merupakan penjumlahan antara sudut tegangan dan sudut arus. Kemudian kalau kita mengambil daya dasar ya, sebagai basisnya, maka daya kompleks kita ubah menjadi satuan PU, nanti yang berubah hanya magnitud S-nya saja. Jadi nilai S sesungguhnya dibagi nilai S basisnya. Dengan artian setiap satuan, jadi satuan daya punya nilai basis atau nilai dasar. Kemudian kalau ada satuan arus, nanti ada arus dasarnya. Kalau ada tegangan, nanti ada tegangan dasarnya. Jadi setiap satuan memiliki
nilai dasar yang berbeda-beda ya, sendiri-sendiri ya. Jadi daya dasar itu hanya dipakai untuk melakukan penskalaan untuk daya saja. Kalau tegangan dasar hanya untuk melakukan penskalaan tegangan saja ya. Jadi sifatnya spesifik ya, dan itu harus sama. Kalau yang kita jadikan satuan per unit tegangan, maka kita bagi dengan tegangan dasar. Kalau yang mau dijadikan dalam satuan per unit arus, maka dayanya, dasarnya harus arus dasar juga. Oke, ini yang sangat penting ya, karena dalam menentukan ya, atau memilih nilai dasar itu bebas awalnya, ya, tetapi tidak bebas secara mutlak. Ya. Nah, jadi kalau kita memerlukan ya daya dasar, tegangan dasar, dan arus dasar, maka itu tidak bisa ditentukan secara bebas semuanya. Jadi kalau ada tegangan dasar dan arus dasar, itu yang bisa kita pilih satu saja. Jadi salah satu tegangan dasar atau arus dasar dapat ditentukan secara bebas. Tetapi tidak kedua-duanya, karena antara perkalian tegangan dan arus itu akan merepresentasikan nilai dasar yang lain, yaitu merepresentasikan daya dasar. Jadi cukup satu aja yang ditentukan, mau tegangan dasarnya yang ditentukan secara bebas, atau arus dasarnya yang mau ditentukan secara bebas. Sehingga nanti kalau kita ingin mengkonversi nilai tegangan ataupun nilai arus, kita bagi dengan tegangan dasar atau arus dasarnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti dalam kelistrikan itu kan ada 4 ya, ada 4 besaran dasar ya. Ada daya dasar S, ada tegangan dasar V, ada arus dasar I, dan ada impedansi dasar Z. Nah, biasanya 2 yang kita tentukan, dan umumnya yang kita pilih ya, yang kita tentukan nilainya secara bebas itu biasanya tegangan dasar dan daya dasar saja. Nanti yang lain ngikutin, diperoleh dari perhitungan. Jadi yang kita bisa tentukan secara bebas itu adalah biasanya daya dasar dan tegangan dasar. Atau daya dasar dan arus dasarnya. Jadi kalau kita sudah menentukan 2, maka 2-nya itu dihitung. Misalkan kita menentukan daya dasarnya, yang kita tentukan secara bebas daya dasar dan tegangan dasar, maka nanti arusnya itu diperoleh dengan perhitungan, yaitu S dasar dibagi V dasar. Dan impedansi dasarnya juga kita peroleh dengan membagi tegangan dasar menjadi tegangan dasar dibagi arus dasar. Ini diperoleh seperti itu. Lagi-lagi ini dijelaskan bahwa yang dibagi itu hanya magnitudenya. Jadi kalau dalam bentuk impedansinya dalam bentuk R plus JX, maka kita hanya memerlukan satu saja, memerlukan impedansi dasar. Kita tidak memerlukan resistansi dasar ataupun reaktansi dasar. Karena nanti nilai R dibagi dengan impedansi dasar, nilai X juga dibagi dengan impedansi dasar secara sendiri-sendiri. Jadi kita tidak perlu menentukan resistansi dasarnya, misalnya R dibagi R dasar. Tidak. Cukup impedansi dasar itu bisa dipakai untuk
merubah nilai resistansi dan reaktansinya. Ini contoh sederhana. Ada tegangan, ada impedansi saluran, ada impedansi beban. Di sini kita tentukan daya dasarnya 500 VA, kemudian tegangan dasarnya 100. Kenapa ini 100? Nanti agar VS-nya menjadi 1. Jadi biasanya tegangan dasarnya itu kita memilih sesuai dengan besar tegangan sumber. Kita tentukan secara bebas untuk daya dasarnya. Kenapa 500 VA? Ya, biar nanti jadi 5 ampere. Kalau misalkan dijadikan 100 VA juga bisa. Nanti kalau 100 VA nanti arus dasarnya menjadi 1 ampere. Jadi ini ditentukan secara bebas nilainya. Tetapi perhatikan nanti kita menentukan daya dasar dan tegangan dasar itu agar lebih mudah. Jadi agar lebih mudah untuk perhitungannya. Oke, dua kita tentukan, maka kita hitung arus dasar dan impedansi dasarnya. Kita dapat arus dasarnya 5 ampere, daya dasarnya 20 ampere. Sehingga nanti impedansi saluran dan impedansi beban kita bagi dengan 20. Kita jadikan tegangan dasarnya dalam satuan PU, V dibagi V dasarnya 1 PU. Kemudian ini untuk impedansi saluran, resistansinya 3 dibagi impedansi dasar 20 menjadi 0,15 PU. Kemudian reaktansi saluran 4 dibagi 20 0,2 PU. Kemudian reaktansi dari beban 8 dibagi 20 menjadi 0,4 PU. Sehingga impedansi saluran yang semulanya 3 ohm plus 3 ohm min J 4 ohm akan menjadi 0,15 plus min J 0,2. Karena ini terhubung seri, maka reaktansi beban juga bisa langsung dijumlahkan menjadi J 0,4. Sehingga impedansi ekivalen dari sistem itu menjadi 0,15 plus J 0,2. Atau dalam bentuk polar menjadi 0,25 sudut 53,1. Jadi sangat mudah. Jadi saya ulangi, hanya 2 besaran dasar yang kita pilih. Biasanya daya dasar dan tegangan dasar. Kemudian 2 nilai dasar arus dan impedansi kita peroleh dengan cara dihitung. Kemudian kalau kita ingin mengetahui berapa arus yang mengalir pada sistem, maka I sama dengan V dibagi Z. Sehingga V-nya tegangannya 1, Z ekivalennya ya secara keseluruhan tadi kita hitung adalah 0,25 dengan sudut 53,1 sehingga nilai arusnya adalah 4 PU dengan sudut minus 53,1. Oke, ini perbedaannya ya. Ini kan sebelumnya ini representasi dalam nilai yang sebenarnya yang di bawah, rangkaian di bawah, sedangkan rangkaian yang di atas adalah representasi dalam satuan per unit. Jadi kalau tegangan sudah dirubah dalam satuan per unit, maka semua bagian itu harus dirubah dalam satuan per unit. Sehingga satuan per unit tidak merepresentasikan apakah itu arus, apakah daya, apakah tegangan, apakah impedansi, itu satuannya sama, PU. Beda dengan
satuan sebenarnya, satuan arus itu ampere, satuan tegangan volt. Itu nanti akan mempermudah dalam proses perhitungan atau dalam proses analisis. Oke, ini untuk menghitung, ya, seperti yang tadi kita lakukan untuk menghitung impedansi dasar, maka tegangan dasar dibagi arus dasar. Kalau kita perlu menghitung arus dasar, maka daya dasar dibagi tegangan dasar. Kemudian ini yang perlu diperhatikan untuk impedansi dasar itu banyak rumusnya. Nah, kenapa banyak? Ya tergantung dari data yang diketahui ya. Jadi kalau yang diketahui tegangan dasar dan arus dasar pakai rumus yang ini 145. Tapi kalau kita hanya punya data, karena di awal pada saat kita menentukan secara bebas daya dasar dan tegangan dasar, maka kita gunakan rumus yang 146. Karena kan sebetulnya bisa juga kita hitung arus dasarnya dulu, baru nanti kita menghitung impedansi dasarnya, tegangan dasar dibagi arus dasar. Tapi kalau perlu analisis yang lebih lanjut, ya seperti yang soal sebelumnya untuk mengetahui arus dasarnya, kita membagi dulu daya dasar dibagi tegangannya. Atau ini ya, ini karena nanti kita akan satuannya bisa beda, bisa nanti satuannya kilovolt dan kVA, maka kita ada pengali 1000-nya. Kalau satuannya dayanya megavolt, kemudian tegangannya kilovolt, maka tidak ada faktor pengalinya. Jadi perlu diperhatikan satuan dari dayanya. Apakah satuannya dalam bentuk kVA ataupun dalam bentuk MVA. Oke, di sini kenapa impedansi dasar yang banyak ditekankan ya, karena nanti ada proses untuk merubah nilai impedansi ya dari suatu peralatan karena daya dasar dan tegangan dasarnya yang berbeda. Jadi nanti rumus ini dipakai ya sesuai dengan data yang kita dapat dari soal yang sudah diketahui. Misalkan ini yang paling akhir ya, impedansi dasar, bisa juga ini hati-hati, kadang-kadang tegangan dasarnya kita biasanya mengambil dalam nilai line to line ya, atau tegangan saluran, bukan tegangan fase. Kalau yang sebelumnya ini kan tegangan fase. Tapi kalau kita yang diketahui tegangan saluran, maka rumusnya ya kita harus rubah lagi ini menjadi tegangan fase. Jadi tegangan saluran V line to line dibagi akar 3. Ini kalau kilovolt dan kVA ada pengali 1000. Ini juga harus dibagi 3 ya, karena ini satu fase, ini juga harus satu fase. Tapi kalau ini dalam bentuk 3 fase, maka akar 3-nya tidak ada ya. Oke, ini perlu teliti ya. Rumus mana yang dipakai ya, tergantung dari data yang diketahui. Biasanya yang sering dipakai adalah yang paling akhir ini, ya, bahwa daya dasar kalau kita sudah bekerja dalam sistem, ya, maka daya dasar tegangan impedansi dasar adalah tegangan dasar, tegangan saluran,
dikuadratkan dibagi daya dasar dalam satuan MVA. Daya dasar 3 fasenya. Oke, kita lanjutkan ke contoh. Di sini ada sebuah tegangan terminal dari beban terhubung Y yang terdiri dari 3 impedansi nilainya sama, di mana nilainya 20 dengan sudut 30 derajat. Kemudian besar tegangan terminalnya 4,4 kV antar salurannya. Ini menandakan bahwa tegangan yang diketahui adalah tegangan antar saluran atau tegangan line to line atau tegangan VAB, VBC ataupun VCA karena antar saluran. Kemudian impedansi pada masing-masing saluran dari ketiga saluran yang menghubungkan beban ke rel dan sebuah substation adalah ini impedansi salurannya 1,4, sudutnya 75. Tentukan tegangan antar saluran pada sumber dengan cara menghitungnya menggunakan satuan per unit. Nah, ini di soal sudah ditentukan ya. Yang ditentukan adalah tegangan dasar dan arus dasar. Sehingga baik besarnya tegangan maupun besarnya arus menjadi 1 PU. Jadi ini memang dipilih agar berarti kan tegangan dasarnya kan ini. Kita tahu dari soal bisa kita ambil tegangan dasarnya 4,4 kV. Kemudian kita jadikan daya tegangan dasarnya juga 4,4 kV sehingga nilai tegangannya 4,4 dibagi 4,4 menjadi 1 PU. Kemudian arusnya kalau kita hitung ya, itu nanti jadi 1 PU. Oke. Kita sudah punya 2 besaran dasar tegangan dan arus. Maka kita bisa menghitung impedansi dengan cara V bagi I. Tapi ingat, V-nya yang dimasukkan di sini adalah V tegangan fasa, bukan tegangan antar saluran. Tegangan antar saluran adalah 4,4 kV. Di sini yang harus dimasukkan adalah tegangan fase, yaitu 4,4 dibagi akar 3. Kemudian arus dasarnya 127 sehingga ketemunya 20. Ini impedansi dasar. Sehingga setelah kita mempunyai impedansi dasar, maka impedansi saluran ini 1,4 kita bagi dengan impedansi dasar menjadi 0,07 PU, sudutnya tetap 75. Kemudian untuk impedansi beban 20 bagi 20 menjadi 1 PU. Jadi yang ini berubah menjadi 0,07 dengan sudut 75, ini sedangkan di beban menjadi 1 PU dengan sudut 30. Sehingga tegangan sumber di sini ya, adalah tegangan di beban 1 PU, kemudian ditambah tegangan di saluran, yaitu perkalian arusnya 1, kemudian impedansinya 0,07 sudut 75, sehingga kalau diselesaikan kita mendapatkan 1,051 dengan sudut 2,7. Ini tegangan di sumber, tegangan di sini.
Kemudian ini tegangan fase atau line to neutral. Kalau kita ingin mengetahui nilai sebenarnya 1,057 itu berapa volt, maka kita kalikan dengan tegangan dasarnya. Tapi ingat, tegangan dasar line to line 4.400. Karena ini tegangan line to neutral, maka kita kalikan dengan tegangan dasar line to neutral, yaitu 4.400 dibagi akar 3, atau ketemu 2.670 atau 2,67 kilovolt. Jadi ini sebagai catatannya, pada saat kita mau mengembalikan dari nilai PU, satuan PU menjadi nilai satuan sebenarnya, nanti jangan salah mengalihkan dengan tegangan dasar yang sesuai. Oke, ini latihan yang lainnya. Jadi sistemnya seperti ini. Ini step-stepnya lebih sistematis. Pertama, kalau kita hitung ya, ini contoh kalau dihitung dengan cara yang seperti kemarin ya, dengan menggunakan nilai yang sebenarnya. Maka seperti biasa kita harus mengetahui impedansi ekuivalen dari titik A dan titik B. Atau ZAB berarti 8 ditambah J12 ditambah min J6, atau hasilnya 8 plus J6, atau dalam bentuk polar 10 dengan sudut 36,9. Baru kita bisa menghitung arusnya I sama dengan VAB dibagi ZAB. Bisa langsung dihitung. Kemudian untuk menghitung S-nya, adalah V kali I conjugate. Jadi kita berhenti dulu ya. Ada adzan.
Oke ya, ini kalau dihitung dengan menggunakan nilai yang sebenarnya. Tapi ini soal ini akan kita selesaikan dengan menggunakan satuan per unit ya. Maka pertama kita tentukan ya, dua besaran dasar. Biasanya daya dasar dan tegangan dasar. Ini nilainya bebas ya, tapi disesuaikan dengan nilai tegangan yang diketahui. Jadi karena 100, maka kita sebaiknya mengambil 100 volt agar mudah. Kemudian ini S-nya kita asumsikan 1000 ya. Setelah kita menentukan dua besaran dasar yang lain yaitu impedansi dan arus, kita hitung. Z sama dengan V kuadrat dibagi S jadi 10. Arusnya S dibagi V menjadi 10 ampere. Kemudian yang ketiga adalah kita mengubah nilai dari seluruh rangkaian menjadi satuan PU. Tegangannya yang sebelumnya 100 kita jadikan satuan PU menjadi 1. Impedansinya juga yang sebelumnya 8 plus J12, kemudian yang 1 min J6 kita bagi dengan impedansi dasarnya sehingga kita ketemu 0,8 plus J0,6. Baru kita rubah dalam dalam bentuk polar menjadi 1. Magnitudenya 1, sudutnya 36,9. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nilainya berubah dalam satuan PU semua, tegangan maupun impedansinya. Baru kita gunakan rumus yang sama. I sama dengan V bagi Z. Tapi nilainya udah dalam satuan PU. Sehingga nilai arusnya menjadi 1, sudutnya 36,9. Kemudian daya kompleknya V kalikan I konjugate menjadi 1, kemudian ininya jadi 36, sehingga ini jadi positif, jadi 36,9. Atau 0,8, P-nya, daya nyatanya, J-nya 0,6, daya reaktifnya. Oke. Kemudian yang keempat, kalau kita ingin dikembalikan lagi ke nilai yang sebenarnya, kita kalikan dengan nilai dasarnya. Arus kita kalikan dengan arus dasar menjadi 10 ampere. Impedansi kita kalikan impedansi dasar menjadi 8 plus J6. Kemudian daya komplek kita kalikan dengan daya komplek dasar menjadi 800 watt plus 600 var. Dari dua contoh itu mudah-mudahan bisa ditangkap tentang konsep satuan per unit ya. Jadi konsep yang paling perlu dipegang ya, bahwa besaran dasar itu ada 4. Daya dasar, tegangan dasar, arus dasar, dan impedansi dasar. Yang bisa kita tentukan secara bebas adalah daya dasar dan tegangan dasar. Sedangkan arus dasar dan impedansi dasar itu dihitung. Itu yang perlu diingat. Oke, materi yang kedua adalah mengubah dasar kuantitas per unitnya. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena kadang-kadang penentuan daya dasar dan tegangan dasar beda. Karena pada saat kita membeli sebuah peralatan, itu kan sudah peralatan itu biasanya ditulis, ya, impedansi dasarnya itu ditulis dalam satuan PU, di mana menggunakan tegangan dasar dan daya dasar dari peralatan itu.
Tetapi pada saat kita gabung, ya, misalkan kita ada motor, ada trafo, ada generator, itu kan punya, di nameplate-nya punya tegangan tersendiri, punya daya tersendiri, ya. Dan baru impedansinya diperoleh dengan cara membandingkan, ya, daya dibandingkan dengan tegangannya. Atau kita peroleh impedansinya adalah V kuadrat dibagi Z. Oke, di sini dijelaskan karena semua impedansi dalam bagian manapun dari suatu sistem harus menyatakan dengan dasar impedansi yang sama, maka dalam melakukan perhitungan mengubah impedansi per unit dari suatu dasar ke dasar yang lainnya. Jadi kenapa kita harus merubah impedansi dasarnya yang sebelumnya menjadi impedansi dasar yang baru? Karena pada saat menentukan impedansi dasar dari setiap peralatan secara terpisah, itu menggunakan daya dasar dan tegangan dasar yang bisa berbeda. Makanya nanti perlu disesuaikan. Nanti kalau di sistem kita hanya punya satu daya dasar dan satu tegangan dasar di sistem itu. Jadi kalau ada peralatan yang tidak sesuai, maka harus disesuaikan. Oke, ini yang pertama. Yang persamaan 812 adalah penentuan dari impedansi dalam bentuk satuan per unit dengan menggunakan daya dasar dan tegangan dasarnya yang berbeda atau tegangan dasar dari peralatan itu sendiri. Oke, sekarang misalkan ini ada contoh, ya. Ada sebuah generator, kita punya generator, ya. Kemudian di nameplate-nya itu tertulis impedansi dasarnya atau reaktansinya adalah 0,25 PU. Tetapi dia didasarkan dari daya dasar dari generator dan tegangan dasar dari generator. Nah, sekarang generator itu akan dipakai ke sistem yang sudah ada trafo, ada motor, ada saluran, ya. Dan menggunakan tegangan dasar bukan 18 tapi 20. Kemudian menggunakan daya dasar 100 MVA bukan 500. Nah, sehingga nilai reaktansi yang ini, ya, ini harus disesuaikan atau harus dirubah dengan menggunakan tegangan dasar dan daya dasar yang baru, yaitu 20 dan 100 MVA. Rumusnya ini, bahwa impedansi yang baru adalah impedansi yang lama dikalikan, ya, tegangan dasar yang lama dengan tegangan dasar yang baru. Kemudian kita kalikan lagi dengan daya dasar yang baru dibagi dengan dasar yang daya dasar yang lama. Sehingga kalau kita sesuaikan, ya, maka impedansi yang sebelumnya adalah 0,25, ya, kita tulis ini 0,25. Kemudian tegangan yang lama 18, ini tegangan dasar yang dipakai oleh generator 18, kita tulis 18. Kemudian tegangan dasar yang baru dari sistem yang akan menggunakan generator itu 20, maka kita tulis 20. Kemudian ini daya dasar yang baru, ini daya dasar yang lama.
Sehingga nilainya akan berubah. Ini yang akan dipakai menjadi 0,0405. Jadi seperti itu. Kalau kita tulis, kalau kita bayangkan, nah, ini misalkan sistem ya. Ini nanti kalau dalam sistem ini, ya ini kan tegangannya, ini tegangan generator dia menggunakan 20 kV, tetapi tegangan dasar dari generator itu sendiri pada saat menentukan nilai reaktansinya adalah 18. Kemudian di saluran menggunakan tegangan dasar 230. Kemudian di sisi tegangan rendahnya menggunakan 13,8. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk ini ya. Jadi mengubah daya dasar itu sangat penting ya pada saat kita menganalisis sebuah sistem. Oke. Saya kira itu untuk materi kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ini ada soal latihan. Sekarang ada waktu. Oke. Silakan dikerjakan ya. Jadi silakan dihitung ya. Di sini ada beban 3 fase seimbang. Dayanya 600 MVA. Jadi beban itu dayanya 600 MVA, power faktornya 0,6 lagging, disuplai oleh tegangan 13,8 kV. Tentukan arus bebannya. Kemudian tentukan tegangan bebannya. Jadi kalau saya bantu untuk menggambarkannya, di sini ada beban ya. Bebannya 3 fase ya. Kebetulan kita tidak tahu hubungannya Y atau delta, tidak tahu, tapi ini beban. Kemudian ini fase A, fase B, fase C. Yang diketahui dayanya ya. Jadi daya beban itu menyerap 60 MVA, berarti ini daya 3 fase. Kemudian power faktornya adalah 0,6 lagging ya. Berarti kalau lagging berarti ini merupakan induktor ya. Karena lagging ya. Kemudian yang diketahui di sini adalah tegangan sumber ya. Oke, kita tidak tahu ini ada apa di sini, apakah ada salurannya. Ini tegangan sumbernya adalah 13,8. Oke, dihitung adalah berapa arus beban dan berapa tegangan beban.
Oke, sudah dicatat. Silakan dikerjakan seperti biasa, nanti dikumpulkan terakhir 12.10 ya. Sekarang 11.36. Oke, sementara dikumpulkan di e-learning ya, nanti saya berikan untuk ininya Pak, untuk linknya. Nanti saya harap semua bisa mengumpulkannya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan untuk soal ini ataupun untuk materi yang sudah saya berikan tentang konsep satuan per unit, saya persilahkan. Sebelum saya akhiri, nanti Anda silakan kerjakan soal ini dan nanti dikumpulkan terakhir 12.10. Kalau misalkan ya Anda tidak bisa, ada trouble di e-learning-nya, silakan Anda kumpulkan di grup. Ya, sementara di grup saya belum bikin Google Classroom-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Maaf Bapak, mau tanya. Iya, silakan. Ini untuk materinya nanti di-share di MMP juga atau tidak? Oh iya, nanti di-sharing ya. Nanti saya sharing. Ya, sebentar lagi Iya, saya sharing. makasih Pak. Oke ya. Sebentar lagi saya bikin ini Pak, untuk mengumpulkan dan untuk dan saya sharing ininya Pak, PPT-nya. Oke ya, saya kira ada waktu cukup ya 30 menit nih. Ini soalnya mudah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.